Ada kolektor menghubungi gue terus nanyain hutang lo terus. Maksudnya apa ya? Lo dapat nomor gue dari mana? Gue merasa terganggu loh adanya masalah kamu ini. Jelas gue gak kenal sama kamu. Hapus nomor saya sekarang dari aplikasi online kamu. Sampai ada kolektor yang telepon ganggu saya lagi, kamu yang saya laporkan ke polisi. Ya. Cara baru dari penagihan pinjaman online. Ya. Anda harus hati-hati itu. Ya. Cara baru yang seperti apa ini abang dimaksudkan gitu loh. Karena banyak orang mungkin yang baru gagal, mungkin cara baru juga menurut mereka gitu loh ya. Tapi ini bukan yang buat baru gagal, tapi buat yang akan gagal dipinjol, bahkan yang baru gagal juga akan mengalami hal seperti ini. Debt collector pinjol sengaja merubah cara penagihan mereka, merubah opsi-opsi mereka, tapi dengan tujuan masih sama, yaitu mengambil suatu tagihan dengan cara melakukan pengancaman, penekanan, tapi dari sisi yang berbeda. Ya. Dan ya ini juga salah satu risiko ketika kita terjebak di pinjaman online ya. Kita harus masuk dalam skenario, dalam permainan, dalam drama. Tapi ingat, selalu gunakan logika yang baik, logika yang tepat, supaya kita tidak terhanyut dalam suasana ini. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, saya makin gigi lagi memberikan solusi, motivasi, dorongan, semangat buat Anda semuanya, terutama yang sudah drop, yang sudah patah semangat, yang udah hutang, terutama yang baru bergabung. Terima kasih supportan dan dukungan Anda, tapi saya lebih fokus seberapa bermanfaat sih video yang saya upload buat Anda semuanya. Nanti Anda boleh isi di kolom komentar. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan sampaikan bermanfaatnya itu apa. Kalau misalnya ini ada yang perlu ditingkatkan lagi, seperti dalam versi apa yang harus saya tingkatkan lagi, supaya channel ini bisa berkembang terus dan berkembang terus, pastinya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda semuanya ya. Oke, hati-hati. Jadi pinjol itu merubah pola penagihannya ya. Di sini banyak yang telah mengadu ke saya. Tapi setelah saya analisa ya, saya bisa menyimpulkan DC pinjol itu sebenarnya yang menjadi kontak darurat gitu loh ya. Salah satunya seperti ini, Anda boleh lihat di sebelah saya ini ya. Di sini ini ketara banget. Yang pertama, si debitur tidak mengenal dari kontak darurat ini. Itu yang paling pertama. Yang kedua, si kontak darurat tidak menyebutkan siapa sih nama dia. Ya. Dia tinggal di mana kan kayak gitu, ya. Tiba-tiba dia langsung komplain, seolah-olah dia sakit hati banget. Anda bisa lihat di sini, seolah-olah dia sakit hati banget, tapi saya bacain dulu ya, nanti kita bahas. Ini dia langsung nyerocos aja langsung WA-nya gitu ya. Ada kolektor menghubungi gue terus nanyain hutang lo terus. Maksudnya apa ya? Lo dapat nomor gue dari mana? Gue merasa terganggu loh adanya masalah kamu ini. Jelas gue gak kenal sama kamu. Hapus nomor saya sekarang dari aplikasi online kamu. Sampai ada kolektor yang telepon ganggu saya lagi, kamu yang saya laporkan ke polisi ya. Jadi dia nyerocos. Dia beranggapan bahwa nomor dia disimpan oleh si debitur yang meminjam ini gitu loh. Itu kronologisnya ya, ceritanya dia masuknya dari situ gitu loh. Tapi si debitur ini menjawab, saya juga nggak kenal kamu dan nggak pernah nyantumin nomormu. Ya itu sudah jelas pasti ya. Lalu dia langsung menekan juga, dia ikut menekan juga. Ingat ya, Moses namanya ya. Saya nggak tahu juga Moses apa ini. Kalau 1 kali 24 jam sampai ada yang hubungi saya lagi, saya laporkan kamu ke polisi. Jangan main-main sama saya, ini kamu kena undang-undang ITE yang mencantumkan data orang lain tanpa izin dan mencantumkan nomor orang lain tanpa izin. Ya maling mana ada yang mau ngaku, ya sudah keluar bahasa debt collector, ya. Yang maling mana ada yang mau ngaku. Dari awal dari atas itu sudah debt collector yang bermain, karena langsung masuk langsung tekan gitu loh ya. Habis itu sudah betul bilangin, silahkan biarkan nanti polisi yang mengusut data dari fintech yang dimaksud. Kalau memang saya nggak nyantumin nomormu, apalagi kita nggak kenal, saya bisa lapor balik atas tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Dia bilang, ya kamu lapor juga ya, biar kamu tahu siapa saya. Oh gitu. Dan ini sudah jelas ya.
Ini sebenarnya debt collector yang sengaja menyamar sebagai kontak darurat, ya, dan beranggapan dia paling orang yang tidak suka nomornya Anda cantumkan, ya, dan dia minta hapus nomornya, ya. Padahal untuk menghapus nomor yang ada di pinjol itu kita mesti harus bayar dulu lengkap denda dan bunganya, ya. Kenapa debt collector sengaja melakukan ini? Pertama, dia menghindari screenshot yang selalu beredar di YouTube, ya. Screenshot yang selalu beredar di grup-grup orang-orang yang gagal bayar pinjaman online, ya. Sehingga screenshot itu sudah sampai ke OJK, ya. Dan sehingga mungkin dia sudah mendapat peringatan atau nasihat atau hati-hati dari pihak OJK, FPI atau kayak mana, beralih menjadi seorang kontak darurat yang dikorbankan nomornya oleh si debitur gagal bayar. Padahal ini masih debt collector ini. Kalau Anda perhatikan dari penggunaan katanya, dari cara katanya, dari cara dia menekan Anda, itu sudah jelas gitu loh, bahwa itu adalah debt collector, ya. Kalau debitur, sehebat-hebatnya debitur, kalau misalnya dia ada teman dia yang memang benar-benar kesal atau bermasalah dengan dia, atau mungkin ada pergesekan sedikit antara dia dan teman dia si debitur ini, ya mungkin saja dia menyimpan nomor temannya gitu loh. Atau mungkin si temannya langsung nyebut, oh ini saya, nama saya ini, masa kamu nggak ingat? Kan? Ini dia nggak menyebutin nama dia. Dia nggak mau nyebutin nama dia, apa salahnya kan? Berarti ini adalah salah satu strategi baru dari pinjaman online. Ini buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya Anda mendapatkan hal yang seperti ini, ya, misalnya dia mengatasnamakan sebagai kontak darurat Anda, sementara Anda tidak kenal dengan nomor itu sudah jelas itu adalah permainan dari dia menjadi kontak darurat, menghindari pantauan dari AFPI, menghindari pantauan dari Otoritas Jasa Keuangan, menghindari pantauan dari Satgas Waspada Investasi, dan menghindari penyebaran screenshot, ya, yang mengatasnamakan dari pinjaman online. Contohnya gini, misalnya ada pinjaman online tadi yang belak-belakan gitu kan. Habis itu dia kirim ke saya, ya otomatis saya bahas di video, dan inilah yang dihindarkan, ya. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan permainan mereka. Mereka tetap melakukan penekanan tapi dengan porsi yang berbeda. Ini salah satu cara penagihan yang baru kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya baru, tapi mungkin baru saya dapatin, atau teman-teman sudah sering mendapatkan hal seperti ini gitu loh, ya. Coba teman-teman analisa lagi, kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa ada yang komplain ketika ada debt collector menelpon ke dia sementara Anda tidak kenal dengan orang itu, ya sudah pasti itu adalah permainan dari oknum debt collector. Tujuannya buat apa? Tujuannya konsep dengan yang sama, mengambil suatu tagihan, ya. Seperti yang Anda lihat tadi, yang paling bawah. Yang paling bawah dia di situ menjelaskan seperti ini. Ya maling mana ada yang mau ngaku. Bahasa maling, bahasa penipu itu lahirnya dari debt collector, ya. Dan yang paling parah lagi, ini satu persi dengan ada pundi, ya. Anda lihat di sini, satu persi dengan ada pundi. Apabila saya sulit mendapatkan konfirmasi dari Anda dan tidak ada penyelesaian tagihan juga, maka kami akan mengkonfirmasi ke semua kontak dan kantor Anda sekarang, kata ada pundi. Ke semua kontak dan kantor, ya, bukan kontak darurat lagi, ke semua kontak. Ini bahasa ada pundi, ya. Aplikasi ada pundi, nomor Anda dijadikan ini, namanya ini referensi hutang oleh, nah kan jelas di sini. Jadi permainan dari oknum debt collector gitu loh. Karena tidak bertanggung jawab sesuai aturan telepon SMS kami tidak pernah direspon, suruh bayar sekarang dan jadi saksi kami dalam proses yang kami buat, nanti kami hubungi serta konfirmasi ke tim kolektor kelanjutannya untuk ada referensi yang bersangkutan. Sampaikan pesan ini melalui SMS, WA atau media sosial, suruh bayar sekarang, ya. Di bawahnya di hari berikutnya aplikasi. Bapak Ibu, saya harap saudara bisa kerjasama. Oke. Kalau Anda mendapatkan chat dari Adapundi seperti ini dan dia melakukan penekanan kepada Anda seperti hal yang dulu saya bilangin, berhenti bayar online, ya. Ingat, berhenti bayar online. BC datang bang, itu nggak urusan Anda, ya. Urusan Anda berhenti bayar online, ya. Lanjutkan bayar secara offline. Kalau Anda masih menyikapi ini dengan secara online, ini tidak akan selesai, ya. Giliran uang Anda hilang, Anda tidak akan dapat mengadu kemanapun, ya. Ini lagi, ini dia bilang, hapus nomor saya sekarang dari aplikasi online,
Kamu sampai ada kolektor yang telepon dan ganggu saya lagi, kamu yang saya laporkan ke polisi. Udah gue BAP, lo tunggu aja hari ini juga. Jadi biar tahu gue, lo dasar maling lo. Ini kelanjutan chatan tadi. Anda lihat di sini. Dan dia kirimin foto yang persis kayak debt collector gitu loh, ya. Jadi makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, kalau Anda mendapatkan chatan yang seperti saya bilang, itu adalah cara penagihan baru dari debt collector. Jadi dia menyamar sebagai kontak darurat yang tujuannya juga sama. Sebenarnya dia menyamar seperti itu untuk menambah kepanikan Anda, ya. Kalau dengan menghadapi debt collector, Anda kan rata-rata sudah kebal. Jadi kalau menghadapi kontak darurat atau orang sekitar, kan Anda itu banyak yang kebingungan, sehingga mereka berpura-pura lah menjadi seakan-akan dijadikan kontak darurat dari Anda gitu loh, untuk menekan Anda, padahal itu nggak ada, ya. Apabila Anda mendapatkan hal yang seperti itu, sampaikan aja, kirimkan aja undangannya ke rumah, insya Allah saya akan hadir, ya. Itu alamat saya sudah Anda kirim, sesuai dengan alamat itu saya akan nantikan nanti, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi kurang lebih dari saya cuman itu. Jadi Anda hati-hati, cara baru dari penagihan pinjaman online, terutama buat Anda yang gagal bayar, ya. Yang penting ingat selalu moto saya, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.